Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Faras Rahadian Hidayah dari kelas MJ 402, Prodi Manajemen PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ini merupakan lembar jawabannya dengan dosen Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin. Untuk tugasnya, saya diminta untuk menganalisis investasi di salah satu sektor ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir. Sektor yang saya pilih adalah sektor teknologi karena menurut saya ini adalah sektor yang menarik selama 5 tahun terakhir. 5 tahun ke belakang, pada tahun 2020 sampai 2024, banyak kebiasaan lama yang telah berubah. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, manusia tersadarkan betapa pentingnya teknologi. Betapa teknologi sangat membantu kehidupan manusia. Dimulai dari berkomunikasi, membeli makanan dan minuman dari platform online, mengukur kemampuan olahraga dan mengukur kualitas tidur dengan smartwatch, menyimpan memori atau kenangan di smartphone, berbelanja secara online dan diantarkan ke rumah melalui e-commerce, teknologi AI yang sangat membantu pekerjaan manusia, serta teknologi keuangan. Dapat dibilang, pada zaman sekarang, kehidupan manusia tidak dapat lagi dipisahkan dari teknologi. COVID-19 terpaksa membuat kemajuan teknologi yang cukup signifikan. Dan ke depannya, teknologi pasti akan membantu kehidupan manusia dan semakin canggih, sehingga perusahaan di sektor teknologi akan terus berkembang. Ini merupakan faktor yang mengapa sektor ini menarik untuk saya. Pertama, pertumbuhan ke depannya akan sangat besar. Saat ini, belum seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses yang sama untuk teknologi dan internet, sehingga kedepannya masih banyak potensi yang besar di sektor ini. Lalu yang kedua, teknologi itu sangat memudahkan hidup manusia. Manusia itu sangat suka kemudahan. Contohnya, teknologi keuangan seperti QRIS dan mobile banking, yang bahkan sampai saat ini itu sudah digunakan di warung-warung kecil. Yang ketiga, perusahaan sektor teknologi cenderung rendah aset fisik, karena untuk perusahaan teknologi, hasil atau produknya itu merupakan bentuk digital, sehingga biaya operasionalnya seperti biaya gedung dan tanah itu minimal dan margin keuntungannya dapat dimaksimalkan. Lalu yang terakhir, faktor keempat ini dikhususkan untuk perusahaan sektor teknologi yang bergerak di bidang penyimpanan server atau data center. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, pencadangan atau penyimpanan data digital itu semakin diperlukan, sehingga perusahaan di bidang ini akan sangat dibutuhkan ke depannya. Apa saja yang dilakukan pemerintah di sektor teknologi ini? Pertama, itu penguatan infrastruktur. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur agar merata di seluruh Indonesia, agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Lalu yang kedua, regulasi perlindungan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di era digital ini, data pribadi sangatlah penting dan perlu dijaga agar tidak dapat disalahgunakan. Yang ketiga, mendorong transformasi digital. Banyak kementerian dari pemerintahan yang sedang dalam proses digitalisasi, sehingga masyarakat semakin tersadarkan betapa pentingnya teknologi dan ikut mulai beradaptasi. Dan yang terakhir, pemerintah juga memberikan pelatihan seperti Kominfo, itu mengadakan DTS atau Digital Talent Scholarship di bidang atau sektor teknologi. Tren investasi. Jika dilihat dari jumlah investor di Indonesia secara keseluruhan itu meningkat, tidak hanya di sektor teknologi, tapi di seluruh sektornya. Dari periode 2020 sampai 2024 itu meningkat tinggi sampai berkali-kali lipat. Lagi-lagi hal tersebut dimulai karena pandemi COVID-19. Pandemi itu membuat masyarakat melek digital dan keuangan, terutama generasi-generasi muda, lalu diteruskan juga atau berbarengi dengan kemajuan teknologi, sehingga memudahkan masyarakat membuka akun investasi saham secara online. Lalu jika dilihat dari nilai investasi, beriringan dengan kenaikan jumlah investor, nilai investasi pun juga ikut naik, karena mulai banyak investasi retail
yang ikut berinvestasi di pasar saham Indonesia, sehingga membuat nilai IHSG naik hingga sebelumnya mencapai nilai tertingginya. Pada saat itu, ada beberapa perusahaan atau banyak perusahaan yang bergerak di sektor teknologi yang akan go publik atau IPO, menarik perhatian investor lokal, asing, dan retail seperti untuk Bukalapak, Goto, Gojek, dan Tokopedia, DCII, perusahaan data center milik Pak Toto, lalu Beli, itu Blibli. Terutama untuk perusahaan DCII, yang harga sahamnya itu naik sangat drastis hingga beribu-ribu persen, sampai hingga saat ini menjadi emiten saham termahal di bursa saham Indonesia. Tidak hanya investor lokal, tapi investor asing pun ikut berinvestasi di sektor teknologi ini. Seperti beberapa contoh itu Alibaba Group dari Cina yang berinvestasi di Tokopedia dan Bukalapak. Lalu ada juga Google yang berinvestasi di Goto, Gojek, dan Tokopedia. Government of Singapore Investment yang berinvestasi di Blibli dan DCII, serta BlackRock Investment dari AS, Amerika Serikat, yang berinvestasi juga di DCII, perusahaan Pak Toto yang bergerak di bidang data center. Apa dampaknya jika investor asing itu berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor teknologi? Pertama, untuk perusahaan yang mendapatkan investasi tersebut, perusahaan teknologi itu dapat pendanaan yang besar sehingga dapat mengekspansi bisnisnya. Lalu yang kedua, antara perusahaan lokal teknologi dan investor asing itu mereka saling menukar pengetahuan dan teknologi sehingga meningkatkan standar kualitas perusahaan teknologi di Indonesia. Untuk ekonomi Indonesia sendiri, investasi asing itu membuat Indonesia sekarang dianggap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, meningkatkan inklusi keuangan dan digitalisasi. Ini khusus untuk perusahaan teknologi yang bergerak di financial teknologi atau keuangan digital. Sehingga membuat masyarakat Indonesia mendapatkan akses kelayanan dan edukasi keuangan, sehingga ekonomi Indonesia lebih berputar secara efektif dan efisien. Untuk investor asing juga tidak hanya peluang yang didapatkan, tetapi juga ada tantangannya. Seperti contohnya, Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan kondisi saat ini yang masih banyak masyarakat belum mendapatkan akses ke internet dan teknologi yang sama. Maka dari itu, pasar digital ini masih akan terus tumbuh ke depannya, masih memiliki potensi yang tinggi. Tetapi secara bersamaan, ini juga merupakan sebuah tantangan untuk memberikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan akses teknologi dan internet yang sama. Yang kedua, infrastruktur di Indonesia belum merata. Ini menjadi tantangan untuk investor asing dan juga pemerintahan karena infrastruktur di Indonesia itu belum merata dan juga belum banyak SDM yang berkualitas di sektor teknologi ini. Lalu selanjutnya, pemerintah juga membantu mendorong dengan mengeluarkan regulasi terkait teknologi dan digitalisasi, tetapi di lain sisi, jika ada perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, jika tidak sejalan dengan perusahaan dan visi investor asing, itu juga menjadi sebuah tantangan untuk investor asing. Yang keempat, ekonomi Indonesia juga masih rentan pada perubahan di ekonomi global. Jadi jika di ekonomi global terjadi sesuatu, ekonomi Indonesia pun ikut terguncang sehingga perusahaan di sektor teknologi dan di seluruh sektor lainnya juga ikut terguncang karena kejadian tersebut. Dan yang terakhir, ini merupakan peluang karena konsumen di Indonesia atau masyarakat Indonesia itu dapat dibilang adaptif dengan perubahan yang ada. Seperti contohnya itu penggunaan metode pembayaran melalui QRIS. Pada saat ini di Indonesia sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan QRIS hingga di warung-warung kecil. Sehingga jika nantinya ada teknologi baru, konsumen akan dengan mudah menerima dan menggunakannya. Oke,
Sekian presentasi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.